Sekarang saya akan memperlihatkan pohon-pohon anggur, tambu lampot dan grounding di Abi Farm yang menggunakan para-para. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abi Farm. Terima kasih yang selalu mendukung, menonton ya channel Abi Farm. Pastinya dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ya Abi Farm mau memperlihatkan yang menggunakan sistem para-para, tambu lampot para-para. Karena Abi Farm itu banyaknya nanam di atas dak ya, di atas dak rumah, memanfaatkan ruang nggak terlalu besar ya, 100 meter persegi, dan bisa ditanam anggur gitu kan. Dan pohonnya sistem para-para atas, dan di bawahnya juga kita tanamin pohonan semua, sistem teralis, ada yang teralis melingkar, ada yang teralis berdiri. Pokoknya di Abi Farm ini memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin untuk membudidayakan anggur sekelas hobi ya. Terutama tambu lampot. Tapi ada beberapa di bawah rumah itu yang di grounding, ada 3 pohon, di depan rumah 1 dan di belakang rumah 2 ya, di grounding. Sistem para-para ini pasti sudah banyak yang tahu ya, para-para banyak yang sudah buat juga, semuanya menggunakan para-para kebanyakannya. Tapi ada juga yang teralis ya, karena para-para itu bisa menjangkau seluas kita maunya ya. Jadi para-para itu bisa menjangkau sesuai dengan keinginan kita, mau sepanjang apapun, mau selebar apapun, pohon anggur itu dapat memenuhi para-para. Nah, hebatnya pohon anggur seperti itu, karena dia kan sistem merambat ya, jadinya kita atur sebagaimanapun, kalau di para-para itu dia akan mengikuti, dia akan merambat terus, akan memenuhi para-para seperti itu. Satu pohon dapat memenuhi para-para selebar mungkin gitu kan. Tergantung kita membuat para-paranya, tergantung kita membuat percabangannya seperti apa. Jadi sekarang nih Abi Farm mau memperlihatkan para-para yang di tambu lampot, yang di atas rumah dak ya kan, di dak rumah, dan para-para yang di grounding di depan rumah dan di belakang rumah. Ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan video ini di-share bila bermanfaat. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari video ini. Kita sama-sama belajar di sini, sekelas penghobi ya, penghobi budidaya tanaman anggur impor. Ya, kita nggak sia-sia merawat pohon, dapat buahnya seperti itu. Saksikan terus videonya sampai selesai.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini para ya, tambu lampot di Abifam. Ya memang para itu ya ada yang rapi, ada yang berantakan ya. Jadi sesuai kita mengaturnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tambu lampot ukuran 50 ya. Ini tambu lampot ukuran 50. Sistem para. Nah, batangnya sudah besar, usianya 1,5 tahun ya. Sudah berbuah. Sekarang lagi berkembang. Ini pembuahan yang ketiga ya. Nah, bisa dilihat ini sistem para-paranya. Ya kalau para ya kita atur sendiri ya. Percabangannya, tersiernya kita mau buat berapa, ya, kita atur. Jadi harus tahu berapa tersier yang akan kita bentuk untuk pembuahan. Seperti ini. Ya, sini ada tersiernya. Bawa kembang kan. Seperti ini, kembangnya ada. Kita para ya. Para ini juga karena diatur seperti ini, tersiernya nggak terlalu banyak. Ya jadi nggak terlalu memenuhi ya. Ini contoh pertama. Yang udah bawa kembang seperti ini, para-paranya nggak terlalu tinggi ini. Ya dapat saya jangkau ya. Sekitar 1,80 m ya. Ya maksimal 2 meter lah biar nggak tinggian, biar kita mengaturnya juga nggak susah ya, merawatnya juga nggak susah. Nah, yang kedua ini ada jenis Anuta. Ini Abisaya Foundation Pruning ya. Di para juga di pot ukuran ya, ukuran 50 sama. Dan ini usianya sudah 2 tahun ya. Batangnya sudah besar. Ini saya angkas di posisi 4 mata tunas. Nah, lanjut ya. Jadi sekarang kita membahas tentang para ya. Para itu diatur tersendirinya ya, sesuai kita maunya seperti apa. Nah, seperti ini nih. Ini tambu lampot juga di pot ukuran 50. Ini contoh para yang sangat berantakan. Karena yang saya pelihara itu tunas air. Dan nakalnya tunas air ini semuanya membawa kembang. Nah, jadi saya biarkan ini untuk contoh ya. Karena kita penghobi, jadinya ya kalau ada buahnya ya buat contoh seperti ini. Ini jenis Dubois Keeping. Dia membawa setiap tunas airnya membawa kembang, makanya saya biarkan ini acak-acakan seperti ini. Bisa dilihat nih. Nah, ini buahnya sangat berantakan nih pohon. Para buah, kembang, buah banyak. Dan ini juga belum saya rapikan ya, masih berantakan ya. Ini buahnya nih. Tuh, buahnya. Para-paranya belum saya rapikan nih. Jenis Dubois Keeping. Kalau ini saya di bawah atap ya, karena ini tempat ngopi di malam hari. Misalnya gerimis nggak gerimisan, jadi saya manfaatkan juga atasnya menjadi para yang jenis Jubilee ya, Jubilee atau anniversary di pot ukuran 50 juga. Kita sistem para juga. Nah, ini batangnya ini sedang diistirahatkan setelah 2 kali pembuahan di usia sekarang itu 1,5 tahun. Sekarang sudah terbentuk tersier baru yang akan menjadi batang pembuahan. Nah, ini salah satu yang sudah saya rapikan, jenis Jubilee ya, seperti ini. Jadi kanan kirinya pasti. Dan ini juga terbuat dari matabat ya. Dari matabat, kanan kirinya pasti seimbang, serempak. Nah,
seperti ini. Ada ya. Mungkin ada juga beberapa yang masih tertinggal seperti ini. Ya, kanan kirinya dirapihkan. Sudah terbentuk kanan kiri. Ini batang-batang tersier nantinya untuk persiapan pembuahan. Seperti itu. Para-para kalau dirapikan seperti ini. Nah, kanan kirinya ada. Dan ini ada yang juga di pot ukuran 40 nih. Pot ukuran 40 seperti ini saya buat di sistem para-para. Oh, ini habis saya pondasi pruning dan sudah keluar tersier-tersier baru dan belum saya sortir. Nah, masih saya biarkan memanjang, nanti kita sortir beberapa yang layak dijadikan tersier untuk batang pembuahan. Seperti itu, masih dibiarkan liar ya. Seperti itu. Nanti kita atur percabangannya, kita pilih, kita sortir yang mana yang mau dijadikan batang tersier. Nah, ini juga ada. Kemarin saya pangkas di pot ukuran 50 kebanyakan ya. Kebanyakan tambu lampot Abifam untuk para-para di pot ukuran 50 ya. Nah, ini kemarin sudah dipangkas dan dibuat 2 sekunder ya. Sekunder ya, nanti dari sekunder ini kita buat kanan kirinya tersier. Sistem para-para. Dan ujungnya sudah saya pangkas karena saya mau membuat batang tersier dari bat. Jadi kalau tambu lampot para-para awalnya ya gak usah panjang-panjang dulu, pendek aja seperti ini dulu. Ntar baru kita atur percabangannya seperti apa mau kita, para-para seperti apa. Nah, ini juga ada yang saya biarkan. Nah, ini juga ada yang saya biarkan liar ya, sama di pot ukuran 50. Para-paranya nggak terlalu tinggi seperti ini. Kanan kirinya sedang dipersiapkan untuk pembuahan. Dibiarkan saja dia merambat seperti ini. Nah, ada juga nih, ini belum saya rapikan, masih acak-acakannya para-paranya, nggak jelas. Nah, ini ada berapa lagi nih, walaupun dia sempit seperti ini ya, untuk saya sempit nih kanan kirinya sempit ya, kita bisa juga diatur ya kanan kirinya nih, tapi serempak nih, rapikan kanan kirinya kita buat. Ini dari tunas bat ya, kanan kirinya. Nah, ini juga udah dibuat kanan kirinya semua di pot ukuran 50. Nah, ini baru saya pindahkan kemarin ya, seperti ini di pot ukuran 40 saya kepara-parain. Jadi biarkan dulu. Ini tunas air, saya menggunakan tunas air nih. Tersiernya menggunakan tunas air. Nanti tinggal dipotong pucuknya sesuai keinginan para-para, dan tunas air kita piara untuk mempercepat adanya kanan kiri. Nah, ini juga nanti akan bertumpang tindih nih di para-para. Kalau kita tidak bisa atur, dia akan tumpang tindih. Makanya nanti kita atur nih percabangannya. Ini saya sudah pangkas di posisi batas para-para dan dia keluar sekundernya banyak ya. Jadi saya akan buat ini sekundernya ada 6 yang pecah bat ya. Nanti kita akan rapikan di atas para-para, dan tersiernya akan menggunakan bat setelah sekunder ini layak untuk dipangkas pucuknya ya. Nah, mungkin itu yang ada di atas dak rumah ya, di kondisi di tambu lampot
para anggur. Ya kalau anggur itu di para ya, kalau diatur percabangannya rapi seperti ini. Kanan kirinya ada, ya kan, tumpang tindihnya tidak terlalu rapih deh pokoknya, bahkan bisa menjadi adem. Dan bawahnya juga kita bisa taruh beberapa pot ya, sistem tralis ya, di pot seperti ini. Jadi pohon anggur kalau daunnya banyak, terus matahari dan sirkulasi udaranya cukup, dia cepat besar batangnya. Oke, kita lanjut nanti yang di bawah ya, yang di grounding. Kita lihat pohon abifam yang diliarkan, daunnya banyak sampai ke bawah-bawah. Nanti kita lihat di bawah. Ini bisa dilihat, ini yang di grounding, yang saya liarkan, saya biarkan dan saya belum rapikan ya. Ini depan rumah di grounding. Ini usia 18 bulan ya. Nih, grounding. Batangnya udah besar, tidak memerlukan lebar-lebar tanah, cukup ya 20 kali 20 saya lubangin seperti ini. Dan ini sekarang sedang saya biarkan ya. Saya biarkan dia lebat. Mungkin sampai ke bawah-bawah nih, bisa dilihat. Belum saya rapikan ini. Nanti akan saya rapikan. Kalau nggak diatur percabangannya seperti ini nih, dia akan liar. Akan liar kemana-mana. Tapi ya kalau mau diginiin, kita harus tahu mana batang-batang tersier yang mau kita bentuk. Nah, kita biarkan memanjang. Dan kalau mau pohon cepat besar, itu dibanyakin daunnya seperti ini. Batangnya mau cepat besar, ya daunnya dibanyakin seperti ini. Pasti batangnya cepat besar. Seperti ini. Contoh seperti ini, real fakta. Pohon anggur cepat besar karena banyak daunnya. Ini belum saya rapikan, nanti saya akan rapikan. Ya, ini yang depan rumah yang di grounding. Ini sebatas para-para, satu pohon bisa mengelilingi para-para. Bahkan kalau sampai sana mungkin bisa diatur sampai sana. Pohon anggur itu bebas, mau dibuat sepanjang selebar apapun dia bisa menjangkau. Seperti ini kan, sampai bawah-bawah. Oke, lanjut. Ini yang di belakang rumah ya, yang di grounding, sama belum dirapikan juga. Dan daunnya juga sampai ke dasar ya, seperti ini. Tuh. Dan kalau di grounding harus dijaga ya, dari batangnya. Ini terserang kutu perisai ini. Terserang kutu perisai dan belum saya obati. Tapi kondisi pohon di atasnya masih sehat walafiat. Tapi untuk batang ini nggak terlalu besar karena diserang kutu ya. Harus dirapikan nih. Para-para. Lanjut, ini di belakang rumah di grounding. Nah, ini jauh lebih dahsyatnya pohon anggur yang diliarkan nih. Yang di grounding diliarkan di belakang rumah seperti ini. Ya. Tuh, saya liarkan seperti ini di belakang rumah. Ini ada greenhouse-nya ya, di belakang rumah itu di greenhouse. Ada atapnya menggunakan plastik UV. Ini masih saya biarkan, belum saya rapikan juga. Saya mau memperbesar batang ya, karena kemarin saya pangkas nih, ngejong 2 kali ya. Saya biarkan aja nih dulu. Saya coba besarkan dulu pohonnya, batangnya. Mungkin kalau sudah besar batangnya, akar sudah banyak, nutrisi yang didapat mungkin lebih maksimal ya. Seperti ini sekarang kondisinya seperti hutan, belum saya rapikan. Tapi ingat, kalau mau membuat seperti ini diliarkan, harus tahu kondisi batang tersier untuk pembuahannya nanti. Jadi udah dipersiapkan nih, walaupun diliarkan, tapi kita udah punya konsep di tersiernya. Jadi nanti pas pangkas itu tidak ribet, tidak pusing kita memilih batang tersiernya seperti itu. Dan sekarang kita lihat hasil dari
pohon yang diliarkan batangnya seperti apa. Bisa dilihat. Ini batangnya. Kondisi belum, baru ya setahun setengah lah, sama nggak jauh. Pohon Abifam yang di grounding nggak jauh beda, itu kondisinya setahun setengah. Lihat batangnya sudah sebesar ini karena diliarkan. Batang besar-besar. Oke. Berapa jari? Oh, 3 jari nih. 3 jari Abifam. Ya. Batangnya segini. Oke. Ini batang bawahnya. Ini kondisi yang di grounding ya. Diliarkan pohonnya, dibanyakin batangnya seperti ini. Tuh, ini bawahnya. Bawahnya sudah saat ini tuh. Oke. Ini juga belum dirapikan nih. Tapi ini udah dirawat. Untuk batangnya sudah tidak terserang kutu perisai. Ya, sudah rapi. Oke. Batangnya sebesar itu. Atas nih. Besar. Oke. Ya mungkin itu beberapa pohon anggur yang ditanam menggunakan sistem para-para di Abifam. Ya begitulah, kalau yang di grounding bisa dilihat tadi ya. Yang di grounding bisa dilihat. Kalau mau memperbanyak daun, kita harus tahu konsepnya. Batang tersiernya itu kita harus tahu dulu yang mana batang tersier. Walaupun dia liar, nantinya kita pangkasnya itu mudah ya. Kita pangkasnya mudah seperti itu. Jadi kalau anggur, batang anggur itu ya, batang anggur kalau mau cepat besar, memperbanyak daun, sirkulasi udara bagus, dan untuk sinar mataharinya mencukupi, pasti batang cepat besar. Bisa dilihat tadi ya kan, di Tambu Lampot maupun di grounding, di Abifam batangnya besar-besar, sehat-sehat. Tapi ada beberapa juga ya kan yang terserang kutu perisai ya. Ingat, di batang juga itu harus kita rawat ya. Ada beberapa penyakit di batang anggur seperti kutu perisai seperti itu yang menyebabkan batang anggur itu susah untuk besarnya ya kan? Terganggu besarnya karena kutu perisai itu memakan nutrisi dari kulit. Jadi harus kita jaga. Makanya kita kontrol di posisi batangnya, kita bersihkan dari kutu perisai. Ya mungkin itu saja penjelasan tentang para-para di Abifam. Mudah-mudahan dapat menginspirasi ya, walaupun ya para-para ya sudah tahu ya bentuknya emang seperti itu, percabangannya seperti apa, yang kita yang atur pasti semua juga sudah tahu dan sudah paham. Abifam ini memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar untuk membudidayakan tanaman anggur impor. Mungkin itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abifam.